Burung Ajaib adalah cerita rakyat yang berasal dari Kalimantan Timur. Cerita ini bersumber dari buku legenda dan cerita rakyat Kutai yang disusun oleh Dr. Anwar Soetoen dan diterbitkan oleh Pemda Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur tahun 1974. Judul cerita awal Ranggang Tutup Burung Keramat diubah menjadi Burung Ajaib. Cerita Burung Ajaib ditulis kembali dalam bentuk sederhana dengan bahasa yang sederhana. Pula, buku cerita ini mengisahkan tentang kehidupan bangsa binatang yang hidup di Kerajaan Rimba Belantara. Dalam cerita ini dikisahkan tokoh-tokoh binatang yang lengkap dengan sifatnya. Selain itu, buku berjudul Burung Ajaib ini menceritakan bahwa bangsa binatang juga bisa seperti manusia yang dapat bermusyawarah di bawah kepemimpinan Raja Pelundruk. Dari cerita tersebut, manusia juga dapat mengambil pelajaran tentang kehidupan. Cerita ini juga banyak mengandung nilai moral yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Pada suatu hari, cuaca di Kerajaan Rimba Belantara terlihat cerah. Para penghuni Kerajaan Rimba Belantara adalah binatang dari berbagai jenis yang berperilaku seperti manusia. Dari setiap jenis binatang memiliki raja masing-masing. Pemimpin Kerajaan Rimba Belantara dijabat oleh Raja Pelundruk atau biasa disebut pemimpin agung. Kerajaan tersebut terletak di kawasan hutan belantara yang dikelilingi oleh lautan luas, pohon-pohon besar. Negeri itu berbukit-bukit dan jarang didatangi manusia. Sebelumnya, antar bangsa binatang sering terjadi konflik. Akan tetapi, dengan kecerdikannya sebagai pemimpin agung, Raja Pelundruk bisa memecahkan setiap persoalan yang muncul di kerajaannya. Raja Pelundruk atau pemimpin agung terkenal di seluruh negeri dan mendapat kepercayaan penuh dari rakyatnya. Bangsa binatang karena memiliki sifat cerdik, bijaksana, tegas, dan lucu. Tetapi seiring berjalannya waktu, Kerajaan Rimba kejayaannya mengalami penurunan. Seperti pohon-pohon di bukit mulai mengering, daun-daun berguguran, musim tidak menentu, serta keadaan alam berubah-ubah. Sebelumnya hutan belantara sangat hijau, yang membuat manusia terpesona dengan Kerajaan Rimba Belantara selalu berlimpah pangan. Pohon-pohon yang hijau itu membuat manusia dengan tidak segan menebang pohon besar untuk diambil kayunya. Itulah yang menyebabkan hutan belantara menjadi gersang. Pada suatu hari, cuaca di Kerajaan Rimba Belantara mengalami penurunan. Maka mereka melakukan musyawarah. Lalu penduduk hutan Rimba Belantara melakukan musyawarah. Inti musyawarah yang pertama tersebut adalah Raja Kura-Kura meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, dan petunjuk memperlihatkan sebuah kerajaan yang sangat subur dan makmur. Manusia dan binatang hidup rukun dan saling menghargai karena bahagia dengan hidup mereka yang sudah terpenuhi. Rupanya kerajaan itu memiliki burung ajaib namanya Ranggang Tutup atau Kakang Patut. Burung itu benar-benar ajaib. Apa yang burung doakan selalu dikabulkan oleh Tuhan. Manusia di kerajaan itu selalu mengadakan selamatan Ranggang Tutup setelah panen. Menurut petunjuk yang diperoleh burung itu besarnya seperti burung beo, warnanya kelabu dan suaranya tut-tut-tut. Selanjutnya warga melakukan musyawarah yang kedua. Dalam musyawarah yang kedua, akhirnya pemimpin agung mengutus bangsa kupu-kupu untuk mengambil telur burung Ranggang Tutup di kerajaan sebelah. Tetapi bangsa kupu-kupu meminta permohonan jika berhasil membawa telur burung itu, kemudian keadaan kerajaan membaik, mereka memohon agar menjadi yang pertama kali mencicipi panen dari sekarang hingga keturunan selanjutnya. Peserta musyawarah pun setuju. Ratu Kupu-Kupu dan bangsanya mulai berangkat menuju ke puncak Gunung Harapan.
Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan bangsa kupu-kupu yang ada di sana. Salah satu kupu-kupu sangat baik kepada Ratu Kupu-Kupu dan bangsanya di kerajaan Rimba Belantara. Ia pun mau mengantarkan Ratu Kupu-Kupu dan bangsanya menuju Gunung Harapan. Sesampainya di sana, mereka berhasil meminta telur burung ranggang tutup yang kemudian membawa telur itu. Sesampainya di kerajaan Rimba Belantara, para rakyat pun sudah menyambut bangsa kupu-kupu dengan gembira. Akan tetapi, telur burung ranggang tutup harus diarami terlebih dahulu. Pemimpin agung pun menawarkan kepada bangsa burung, apakah ada yang bersedia mengerami telur burung ranggang tutup tersebut. Namun tidak ada satupun bangsa burung yang bersedia mengerami telur burung ranggang tutup. Akhirnya pemimpin agung melakukan pengundian dan undian tersebut didapatkan oleh burung ketinjau. Burung ketinjau pun bersedia mengerami telur tersebut. Tetapi burung ketinjau memohon satu permintaan kepada pemimpin agung, yaitu ia meminta agar setelah bangsa kupu-kupu yang pertama mencicipi panen, yang kedua mencicipi panen adalah bangsa burung ketinjau. Para warga di kerajaan Rimba pun setuju. Kemudian burung ketinjau mengerami telur tersebut hingga menetas. Setelah telur itu menetas, kerajaan Rimba Belantara pun kembali jaya seperti sedia kala. Pohon-pohon kembali hijau, tanah menjadi subur kembali, dan ketersediaan pangan melimpah. Penghuni kerajaan Rimba Belantara pun bersorak gembira.